aparatur ini juga punya kedekatan dengan pihak-pihak siapa. Jadi saya kira kami menghormati Bu Mega, tapi statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statement statement kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Tetapi Pak Jokowi lebih milih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik. Sehingga dengan adanya statement ini menjadi tidak relevan kalau pada hari ini kekuasaan ini dianggap menakut-nakutin, mengancam. Yang mengancam ini siapa? Yang diancam siapa? Nah, ini namanya adalah menyebarkan ilusi yang nanti akan diciptakan kayak semacam pesiwol yang sifatnya nanti adalah post-truth, yang seakan-akan kita tidak pernah peduli hukum itu berdasarkan fakta atau berdasarkan pada ilusi. Jadi kami melihat tidak ada tanda-tanda nyata bahwa kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengarah kepada praktek Orde Baru, karena syarat-syarat itu tidak ada. Salah satu syarat lagi Orde Baru bisa melakukan itu adalah kalau di dalam partai politiknya itu adalah partainya sangat terbatas, cuma 3. Sekarang partainya 18. Yang nomor 3 adalah salah satu ciri-ciri Orde Baru adalah ada pembungkaman kepada orang-orang yang berbicara, yang kritis terhadap pemerintah itu dibungkam. Kalau ada Orde Baru, ada kritik seperti dilakukan Bu Mega udah ditangkap itu. Tapi hari ini yang terjadi enggak. Malah sebaliknya, gora-gora ditangkap. Orang yang terbukti menghina presiden aja dibiarkan dan nggak ada proses tangkap menangkap itu. Jadi saya melihat bahwa pemerintahan yang dibangun Pak Jokowi ini sudah on the track sesuai dengan arus reformasi, on the track pada proses demokratisasi sesuai dengan semangat reformasi, yang komitmen demokratisasi itu sama-sama sudah kita lakukan dan kita usung bersama, dan tidak boleh berjalan ke belakang atau ditarik mundur. Pak Prabowo mempunyai komitmen dan semangat demokrasi. Beliau seorang tentara. Kalau Pak Prabowo itu pada masa menjabat ingin jadi kekuasaan tanpa demokratis, tentara itu gampang. Tapi Pak Prabowo tidak melakukan itu. Tapi Pak Prabowo melakukan proses politik ini adalah cara berkuasanya dengan cara membangun partai politik, dibangun dari bawah, membangun Gerindra dengan sangat demokratis, ikut pemilu, dan kemudian sekarang mendapatkan kepercayaan rakyat sampai menjadi pemenang ketiga, pemenang kedua secara elektoral, dan pemenang ketiga secara kursi di parlemen pada tahun 2019. Dan ini menandakan bahwa Pak Prabowo sangat demokratis, Pak Prabowo sangat pro terhadap demokratisasi, dan Pak Prabowo sangat komitmen terhadap proses reformasi yang diusung bersama-sama pada tahun 1990. Jadi sekali lagi, menuduh kekuasaan hari ini dengan menuduh seperti perilaku Orde Baru sama saja menuduh perilaku menteri-menteri dari partai politik tertentu itu sendiri. Terima kasih.